Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wardaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadapan Guru Agung ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya wa bilusu syekhuna wa mursyidina wa murabbi arwahina Khadrat Syekh Muhammad Abdul Ghausif Lamas radhiyallahu wa qaddasallahu Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarram Muhtaram, pangarsa Abah, pangarsa Umi, Ahlul Bait, pangarsa Abah, ikhwan dan akhwat para wakil talqin beserta ikhwan dan akhwat yang hadir pada manakib online sedunia dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya semata dan karunia-Nya semata serta nikmatnya semata melalui wasilah kekasih-Nya kita semua bisa dikumpulkan olehnya walaupun hanya saling memandang di dunia maya, belum bisa bertemu di dunia nyata. Insyaallah pertemuan kita kali ini membawa berkah bagi kita semua dan mampu menambahkan kualitas dan kuantitas keimanan, keislaman, dan keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada sore hari ini materi yang ingin disampaikan adalah perihal tentang 7 mutiara peradaban dunia. Oke, ini slide-nya kita share screen dulu. Oke. 7 mutiara peradaban dunia. Nah, kenapa 7 mutiara? Pertama, mutiara itu kan sesuatu yang langkah, tapi ketika ia ditemukan itu mahal harganya. Kalau sudah mahal harganya, pasti akan memberikan manfaat kepada siapa saja yang memiliki mutiara tersebut. Dalam artian, ketika seorang itu telah memiliki mutiara dan dipergunakannya dengan baik, apalagi ia jual misalnya, maka pasti mutiara itu akan memiliki dampak yang besar kepada kehidupan ekonominya. Dapat uang yang banyak, sehingga dengan uang yang banyak itu dia punya peluang untuk menunaikan amal soleh yang berkaitan dengan antar sesama manusia. Entah itu dia mau disedekahkan atau mau dibagikan. Intinya ketika sudah memiliki mutiara ini pasti memiliki manfaat. Nah, mutiara peradaban dunia. Kenapa hanya 7 saja, 7 mutiara? Saya kan sabda pangarsa Abah dulu saya dengar dari dosen saya waktu di STI Desi Narasa, yaitu Kiai Haji Subhan Firdaus, merupakan keponakan dari pangarsa Abah juga. Beliau juga mengajar di Desi Narasa, dan beliau mengatakan bahwa mendengar dari pangarsa Abah, segala sesuatu itu harus ada kaitannya dengan ajaran. Artinya, makanya kenapa pangarsa Abah itu kalau bikin bangunan, misalnya ada bangunan, pasti angka lebarnya, pasti tidak akan jauh-jauh dengan angka-angka yang ada di dalam ajaran kita. Entah itu tingginya 11 meter, 11 cm, ya 111, 37, 38, 165, 12, itu pangarsa Abah selalu seperti itu. Bahkan kalau di sekarang yang di tangga Sinarasa, di depan Kajamar Rahmania kan ada tangga itu. Itu kan ada 9 tangga. Yang berarti 9 tangga menuju ke peradaban dunia, yaitu Kajamar Rahmania Sinarasa gitu. Dari bawah kan 9 tangga itu. Pangarsa Abah itu seperti itu. Segala sesuatu harus ada kaitannya dengan ajaran. Mau berangkat umroh,
tanggalnya pasti sesuai, kalau nggak 19, 21 atau 12, pukulnya, jamnya juga seringkali oleh pengarsa Abah ditentukan pada waktu-waktu yang memang berkaitan dengan ajaran. Contoh pada maklumat surat sunnah syukur nikmat, itu kan pengarsa Abah mengeluarkan maklumat itu pada pukul 09.34. Kan 09 kan angka paling tinggi. Suryalaya 9 huruf, Sirna Rasa juga 9 huruf. Pukul 34. Ibrahim ayat 34. Yang tadi wa in ta'udu ni'matallahi la tuswa innal insana lazalumun kafar. Nah, jadi selalu dikaitkan dengan ajaran angka-angka itu. Nah, saya pun dalam rangka tabaruk barokah dari beliau mengambil angka 7 nih. 7 itu apa? Nah, 7 itu merupakan jumlah huruf dari nama Abah Aos. Nah, kan? Makanya kan ada istilah baju yang suka dijual Ikhwan tuh tulisannya barokah karomah 789. 7 itu kan Abah Aos. Abah Aos 7 huruf. Ya, A B A H A O S. 7 huruf. Abah Anom 8 huruf, Abah Sepuh 9 huruf. Nah, 7 mutiara itu tabaruk kepada angkanya jumlah huruf dari nama pengarsa Abah Aos. 7 mutiara peradaban dunia. Peradaban dunia itu seperti apa sebenarnya? Apakah ditandai dengan berdirinya gedung-gedung yang tinggi, semua masyarakatnya kaya-kaya, seperti di Jepang tuh misalnya, ya teknologinya canggih luar biasa, ya. Bahkan di Jepang itu saking canggihnya parkiran mobil pun bisa disetel seperti ini. Bisa ada liftnya, lift untuk mobil. Jadi mobil diparkir, tiba-tiba naik sendiri mobilnya itu. Saking canggihnya kemajuan teknologi di Jepang. Tapi apakah itu termasuk dari peradaban dunia? Itu bukan bagian dari peradaban dunia, tetapi dampak dari peradaban dunia itu. Salah satunya seperti itu Jepang. Peradaban dunia itu pada spesifiknya lebih, pada dasarnya adalah adab. Kan ada peradaban berarti adab. Adab berkaitannya dengan apa ya? Dengan akhlak. Tidak akan jauh-jauh dari itu. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'istu liutamima bil makarimal akhlak." Sesungguhnya aku tidak diturunkan Allah ke muka bumi ini melainkan untuk membuat kamu sekalian memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi bukan tidak menuntut semua umat untuk menjadi cerdas atau pintar. Yang penting sabda Nabi punya akhlak yang baik dulu nih semua umat. Itu. Tidak, Nabi tidak bersabda, aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini agar umat Islam hafal Quran, cerdas semua. Itu juga hal yang baik. Hal yang baik itu amal soleh yang punya balasan kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan pada intinya output hasil dari itu semua adalah terbentuknya sebuah adab, akhlak. Bahkan dan ini sudah dibuktikan oleh orang-orang Barat, dan orang-orang Barat pun mengakui ini walaupun mereka tidak iman kepada Nabi, tapi dunia kenyataan menyatakan bahwa 90% dampak keberhasilan seseorang itu adalah noble karakter. Itu akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Makanya kalau di beberapa negara-negara maju, mereka cenderung punya tata krama yang baik. Negara-negara maju. Ya walaupun beberapa dari mereka juga tidak beragama, tapi mereka justru mampu menerapkan akhlak baik itu. Makanya salah satu pembaharu Islam bernama Muhammad Abduh menyampaikan, saya menemukan Islam di Paris, tapi tidak menemukan Muslim di sana. Dalam artian dia menemukan, karena waktu itu Paris sudah sangat maju, kotanya bersih, orang-orangnya disiplin. Nah itu kan semua sebenarnya bagian-bagian ajaran Islam yang diterapkan oleh orang-orang non-Muslim. Tapi dia tidak menemukan orang Muslim di sana karena tidak ada sedikit orang yang meyakini agama Islam, tapi justru menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Disiplin, tepat waktu, misalnya ya, janjian jam 1 ya jam 1 datang. Ya. Tapi kalau kita kan justru susah untuk menerapkan nilai-nilai itu, janjian jam 1 datang setengah 2, kadang jam 2 siang baru datang, ngaret sampai setengah 3. Itu kan beberapa nilai-nilai yang sederhana yang mesti kita terapkan sebagai seorang muslim, yang justru orang barat banyak menerapkannya, makanya mereka bisa maju sekarang. Nah, makanya oleh pengarsa Abah itu diberikan konsep peradaban dunia, dalam artian minimal kita itu menjadi orang yang memiliki peradaban dunia, beradab di sekitar kita dulu aja.
sekitar lingkungan kita, di antar keluarga kita, dengan sanak saudara family kita. Minimal kita beradab di situ dulu aja, berinteraksi dengan baik dengan siapa saja yang kita temui. Ya tentu kita panduannya yang tanbih itu udah. Makanya pengersa Abah Aos, walaupun Abah Aos itu tinggal di dusun Ciceri, ya Panjalu. Ciceri kan kalau kita pikir pakai otaknya, kita pakai otak ini. Masa mungkin sih, kok bisa ada seseorang yang tinggal di desa, desanya pun terpencil sekali, ya kan naik gunung tuh ke dalam Panjalu aja jauh, kita ke Panjalu dari Jakarta Panjalu sudah 7 jam 8 jam. Kalau macet bisa 10 sampai 12 jam. Belum ke Cicerinya ke atas lagi dia. Itu kan udah masuk pelosok kaki Gunung Syawal. Tapi kok bisa ada seseorang hamba Allah yang justru berhasil menjadi seseorang yang beda dari antara orang-orang yang ada di Ciceri. Bahkan menjadi seseorang yang beda dari banyak orang yang di luar Ciceri, di luar daerah Jawa Barat. Jadi orang yang sangat luar biasa. Menjadi magnet daya tarik bagi semua orang. Kenapa? Ya pengersa Abah itu beda dari yang lain. Karena kenapa? Dalam diri pengersa Abah itu sudah ada peradaban dunia. Jadi Abah itu contoh bagi kita bahwa seseorang yang beradab, memiliki akhlak yang baik, di dalam dirinya sudah ada peradaban dunia dan berhasil mengaplikasikannya. Lihat sekarang, walaupun tinggal di Ciceri, di kampung, tapi beliau maju. Orang-orang datang ke beliau. Banyak yang datang ke beliau. Tanpa beliau undang, tanpa diminta. Bahkan dari luar negeri, Amerika, yang katanya pusat peradaban, datang ke Abah Aos. Karena itu, menjadi sosok yang satu-satunya yang maju dari sekian banyak yang tidak mau maju, Abah Aos maju. Jadi sosok yang paling unggul. Karena tadi memiliki peradaban dunia. Nah, 7 mutiara peradaban dunia ini adalah beberapa butir nasihat yang saya dengar langsung dari pengersa Abah ketika saya bersuhbah waktu di Sinarasa. Jadi berkesempatan untuk mendengar langsung, dicatat oleh saya, yang kemudian oleh saya dipilih-pilih nih mana saja yang sekiranya bagus untuk disampaikan. Sebenarnya bukan hanya 7 saja, ada banyak lagi. Cuma untuk karena waktu kita terbatas, jadi kita mengambil tabaruk ke angka 7 saja, 7 mutiara peradaban dunia. Jadi ini ada kumpulan sabda pengersa Abah. Sabda yang pertama adalah tentang syukur nih. Jadi untuk menjadi seseorang yang memiliki mutiara peradaban dunia, mesti syukur dulu. Pengersa Abah menyampaikan, semua ikhwan wajib bersyukur. Karena sudah tidak ada tempat dan waktu untuk tidak bersyukur. Dengan apa mensyukuri, mengamalkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi. Ini sebenarnya kalau dibaca sekilas mungkin biasa saja. Cuma ketika saya baca lagi, inilah hebatnya kalam pengersa Abah ya. Karena kalam pengersa Abah itu memiliki nilai energi yang luar biasa bagi saya sendiri. Walaupun saya yang menulis sendiri dan saya mendengar sendiri, tapi ketika saya baca-baca lagi tuh suka, wah kena ini. Kok oh ini ternyata maksudnya. Suka ada yang baru aja gitu. Nah, semua ikhwan wajib bersyukur sabda pengersa Abah. Karena sudah tidak ada tempat dan waktu untuk tidak bersyukur. Ternyata dalam artian di mana saja kita berada, di mana saja nih tempat kita berada, kita duduki maupun di dalam negeri atau luar negeri, mesti syukur itu. Syukuri. Dan waktu untuk tidak bersyukur. Berarti setiap semua waktu kita mesti bersyukur. Dalam keadaan apapun kita mesti bisa bersyukur. Lagi kurang, apapun mensyukuri itu. Nah, cara mensyukurinya bagaimana? Kan kalau umum mungkin memahaminya cara mensyukuri itu dengan berkata-kata. Misalnya, alhamdulillah, terima kasih Allah telah memberikan saya rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang baik, sehingga saya bisa menjadi orang manfaat bagi sesama. Tidak salah itu juga. Tapi bagi ikhwan sendiri, diberi ini alatnya untuk mensyukuri. Dengan apa mensyukuri? Mengamalkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi. Jadi mengamalkan amaliyah thoriqoh ini, itu bentuk syukur nikmat kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diamalkan dengan tidak hanya mengamalkan, tapi kan ada kata sebaik-baiknya. Kalau hanya mengamalkan saja ya udah zikir 165 3 kali, khotaman seadanya, ya dalam keadaan hatinya pikiran suka kemana-mana, itu hanya mengamalkan saja.
Tapi kalau mau mengamalkan sebaik-baiknya, berarti dalam pengamalan itu pikiran kita harus ada dan perasaan kita harus sadar itu. Contoh kita lagi sholat misalnya, lagi sholat. Kalau hanya mengamalkan sholat saja, ya sudah, takbiratul ihram, iftitah, baca al-fatihah, baca surat pendek, ruku, sujud, sampai dengan tahiyat, salam, selesai. Tapi kalau hanya mengamalkan saja, jadinya pikiran kita kemana-mana itu pas lagi, jadi kita nggak ada usaha buat bisa khusyuk. Jadi kadang rokaatnya suka lupa, ya lagi ini, aduh, ini udah rokaat kedua atau rokaat ketiga ini, jangan-jangan udah rokaat keempat lagi. Muncul nih keraguan. Kenapa? Karena tidak berniat untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Berarti pikiran kita dan perasaan kita hadir juga ketika sholat itu. Allahu Akbar. Kan Allah Maha Besar. Berarti Allah lebih besar dari segala macam yang ada dalam hidupku. Kan gitu kalau dimaknai luasnya. Allah lebih besar daripada urusan yang aku miliki. Allah lebih besar dari segala ego dan nafsuku. Allah lebih besar dari segala masalah yang menimpaku. Allahu Akbar. Itu kalau hadir kan enak jadinya. Kita bisa menghayati sholat. Nah, kalau sudah menghayati pengamalan kita, maka untuk kebahagiaan yang kekal abadi. Dan ini adalah balasan yang pasti diberikan, yaitu kebahagiaan yang kekal abadi itu adalah sebuah balasan yang pasti diberikan, walaupun tidak diharapkan, tapi sudah mengamalkan dengan sebaik-baiknya, pasti meraih kebahagiaan yang kekal abadi. Kalau kekal abadi berarti di dunianya senang, di akhiratnya juga senang. Bukan senang karena diberikan tiba-tiba dapat Lamborghini, atau dapat rumah yang mewah, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala karena hatinya syukur, oleh Allah ditanamkan rasa bahagia di dalam hatinya. Sehingga dia senang itu walaupun dalam keadaan susah misalnya atau dalam keadaan sempit, tapi dia bisa senang itu kehidupannya. Karena itu ada pengamalan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi. Jadi poin pertama adalah bersyukur. Mutiara pertama adalah bersyukur. Mutiara kedua adalah sedekah. Sabda pengarang sahabat, sedekah yang paling baik adalah sedekah dalam keadaan sempit. Ini maknanya luas banget ini ya. Kalau kita maknaan secara tekstual saja, berarti dalam keadaan uang nggak ada pun sedekah gitulah. 10.000 misalnya, tiba-tiba ada orang minta 9.000 mau minjem. Ya, kalau konteksnya ini kita kasih. Tapi kalau lebih luas lagi, kasihan orang yang punya duit nggak kebagian ini nih. Berarti orang yang punya banyak uang tidak kebagian dong. Tidak mendapatkan sedekah yang paling baik. Bukan konteksnya kan ini. Sedekah yang paling baik adalah sedekah dalam keadaan sempit. Berarti hanya orang yang kekurangan secara ekonominya yang bisa mendapatkan fadilah ini. Berarti orang kaya sudah tidak dapat fadilah ini. Kalau saya sendiri memahami sabda pengersa Abah ini adalah dalam keadaan sempit pun dalam artian dalam keadaan hati kita lagi pelit-pelitnya sama orang itu. Kan sempit keadaan sempit, bukan dalam rezeki sempit ini, keadaan sempitnya, keadaan itu bisa mencakup rezeki, bisa juga mencakup perasaan kita. Perasaan hati kita nih, kalau hati kita sempit, pelit ke orang, nah terus kita sedekah itu dapat itu luar biasa itu. Dekatnya baik itu. Karena ada mujahadah, kita dapat nilai plus, kita melawan keinginan kepelitan kita, melawan godaan iblis untuk menjadi orang pelit, melawan godaan hawa nafsu untuk menjadi orang pelit, untuk mengikuti kehendak Allah, keinginan Allah, yaitu memberikan sedekah kepada orang lain. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannati 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Nah, kriteria takwa ini Allah sebutkan kembali pada Quran surat Ali Imran ayat 134, yaitu alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal qazimina ghaiza wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, kan ada lapang ada sempit. Jadi kalau lagi luas sempit tetap dia berinfak. Tetap dia memberikan sedekah, tetap ringan tangan untuk mengasihi.
memberikan orang lain. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, bersabar, dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan di sini yuhibbu, berarti cinta. Allah tuh cinta sama orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Makanya ada tulisan dari Abah Jagat, jangan suka melawan kebaikan. Karena orang yang berbuat baik itu ya bersama Allah. Kebaikan itu adalah salah satu kehendak yang sangat disukai oleh Allah. Maka ketika kita melawan kebaikan, sama saja kita menentang Allah, melawan Allah. Kalau kita sudah melawan Allah, apa yang kita bisa lakukan? Nyawa dan ini kita punya Allah. Badan kita punya Allah. Alam semesta ini punya Allah. Masa kita melawan sama yang mempunyai segalanya? Ya. Jadi, poin yang kedua adalah sedekah dalam keadaan sempit. Dan oleh Al-Quran, Allah berfirman pun, baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, dan jangan hanya dipahami bahwa sedekah ini sedekah uang saja, tidak terbatas. Sedekah itu luas. Termasuk kita membantu juga itu sedekah. Perbuatan baik, sabda pengersabah, kullun ma'rufin sedekah. Seluruh perbuatan baik itu, perbuatan ma'ruf itu adalah sedekah. Membantu orang lain. Mungkin kita tidak punya uang untuk membantu, maka kita bantu dengan tenaga. Makanya ada khidmat amaliyah yang bagian berkaitan dengan sesama manusia. Gitu. Nah, sedekah itu, jadi dalam keadaan sempit, dalam artian kalau kita pun lagi sibuk, menyempatkan membantu orang lain, itu insya Allah dinilai sebagai sedekah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga adalah belajar dari masa lampau. Ya, pertama bersyukur, kedua bersedekah, yang ketiga belajar dari masa lampau. Ini sabda pengersabah, Quran itu sejarah. Membaca sejarah yang telah lampau untuk melangkah di masa yang akan datang. Belajar dari kesalahan kita di masa lampau untuk melangkah ke masa yang akan datang. Kita belajar dari kesalahan orang lain yang ia lakukan di masa lampau untuk kita melangkah ke depan. Karena kadang manusia ini kalau sudah terkena hawa nafsu, dibodohi oleh hawa nafsu, terkontaminasi oleh hawa nafsu, walaupun dia sudah tahu dia sudah tahu nih perbuatan ini nggak baik, dia udah lihat bahwa banyak orang yang melakukan ini itu terjebak dalam keburukan. Tapi karena ia tidak mau belajar dari itu, maka dia justru melakukan hal yang sama. Makanya seseorang yang berbuat amal salah, itu padahal begitu terang benderang, padahal ia tahu itu salah. Itu bagaikan orang yang sedang berjalan, di depannya ia lihat ada got yang kotor, tapi tetap ia nyemplung ke got itu, mengotori dirinya sendiri, dan ia menyesal sudah menyemplung ke got itu. Nah, seperti juga orang udah tahu nih ini salah nih, udah tahu nih perbuatan salah, ia tetap melakukan juga kesalahan itu, dan sudah ia lakukan, ia menyesali apa yang ia perbuat, padahal sudah dihimbau oleh pengersabah. Quran itu sejarah. Ini kan membaca sejarah yang telah lampau untuk melangkah di masa yang akan datang. Ya, karena di dalam Quran itu udah lengkap, udah pakai komplit. Itu kisah-kisah masa lampau. Kalau mau lihat orang kaya yang orang berkecukupan yang sombong, ada Korun. Ya. Korun itu kan orang kaya. Uangnya banyak, tapi karena keangkuhannya tidak mau berbagi kepada sesama, ia sombong. Allah dulu lantahkan hartanya, harta bendanya. Bahwa apalagi contoh orang yang sombong terhadap apa? Kekuasaan yang ia miliki. Ada Fir'aun. Izhab ila Fir'auna fa innahu tagha. Firman Allah kepada Nabi Musa, pergi Musa ke Fir'aun karena ia sudah berlebihan dalam kekuasaannya. Sudah keterlaluan Fir'aun dengan kekuasaan yang ia miliki. Contoh, ada juga itu kan di masa lampau semua. Mau lihat seseorang yang suka menghalangi orang-orang berbuat baik, ada siapa? Abu Lahab. Bahkan turun satu surat Quran khusus tentang Abu Lahab. Itu kan contoh itu juga yang harus kita pelajari di masa lampau. Berarti jangan menghalangi orang yang berbuat baik. Berarti jangan sombong dengan harta yang dimiliki, jangan sombong dengan kekuasaan yang dimiliki. Kan seperti itu. Quran mengajarkan kita sejarah. Quran itu kan sejarah, peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, yang sedang terjadi saat ini, dan yang akan terjadi di masa depan. Itu Quran. Jadi Quran itu mencakup semua masa. Yang keempat adalah melepaskan dunia. Melepaskan dunia seperti apa? Berarti, ini ceramah melepaskan dunia berarti kita tasawuf harus miskin dong.
Mobilnya dijual, bajunya dijual, compan-camping pakaiannya, tidak keren. Apakah seperti itu pemahamannya? Nah, bersyukur kita memiliki guru yang keren. Kan tadi Mankoba dibacakan juga, si Abdul Qadir kan mempunyai dunia kan. Itu kan si Abdul Qadir punya dunia itu. Bajunya bagus, bahkan di Mankoba juga yang mengisahkan dia punya 40 ekor kuda yang paling terbaik, the best kuda saat itu. Dan Pangersa Abah pun saat ini kekayaan beliau juga luar biasa. Cuma sabda Pangersa begini, mau melepaskan dunia bagaimana kalau tidak punya dunia? Ya saya, Panji ini misalnya, Panji mau melepaskan dunia, kalau saya belum punya dunia, apa yang mau saya lepaskan? Melepaskan dunia bagaimana? Belum punya dunia, masih mencari dunia, belum menggenggam dunia, masih mencari dunia, masih ikhtiar dalam hal dunia. Mau melepaskan apa? Belum dipegang. Saya punya peci ini, bisa saya lepaskan? Bisa saya lepas. Kenapa saya lepas? Karena saya udah punya pecinya. Kalau saya nggak punya peci, apa yang saya lepas? Lepas apa? Tidak ada. Coba Panji lepas peci. Apa yang saya lepas? Tidak ada yang saya lepas. Mau lepas kepala. Karena punya peci, bisa saya lepas, bisa saya copot. Nah, tapi dalam melepaskan dunia ini seperti apa sih? Pangersa Abah bersabda, tasawuf itu malah harus mampu melepaskan dunia, yakni melepaskan yang halal berlebihan, yang haram walaupun sedikit. Ini berlaku untuk semua ya, untuk semua nih, bukan hanya orang yang punya rezeki yang berlebih saja, tapi untuk kita juga, untuk kita semua nih, yakni melepaskan dunia yang halal berlebihan, berarti secukupnya ya, walaupun itu halal, tapi kalau sudah berlebihan dilepaskan. Itu Pangersa memberikan contoh, satu keluarga punya 4 anggota keluarga, maka 4 kamar itu cukup. Kalau membuat 6 kamar, berarti 2 harus dilepaskan, cukup 4 kamar saja. Yang haram walaupun sedikit, sabda Pangersa Abah, contohnya jangankan 1 botol dari alkohol atau minuman keras, tapi 1 tetes pun mesti kita tinggalkan. Karena itu haram, walaupun ia sedikit, mesti kita tinggalkan. Tidak hanya itu juga, itu maknanya luas. Ini segala macam yang haram, walaupun itu sedikit kan, kita tuh terjebak oleh mindset seperti ini. Nggak apa-apa, dosanya juga cuma sedikit ini. Cuma ngambil 500 perak. Cuma ngambil 100 perak ini. Cuma ngambil 1000 ini. Dia juga orang banyak duit. Itu kan haram, tapi sedikit. Ya, sedikit. Contoh, kita maling nih. Ada yang maling. Malingnya cuma 500 perak. Itu kan haram. Tapi secara nominal iya sedikit. Dilepaskan, tidak boleh. Tinggalkan perbuatan itu. Nah, mutiara yang kelima, ini harusnya kelima nih, salah. Menerima yang ada. Sabda Pangersa Abah, tidak ada yang bukan dari Allah. Baik atau buruk, semuanya dari Allah. Ini yang terkadang kita suka lupa juga ya. Kadang kalau kita dalam kondisi baik, dalam artian apa yang kita butuh itu ada, makan, bisa minum, bisa beramal baik. Kita kadang juga suka lupa itu, bahwa kita ini bisa berbuat baik karena Allah menghendaki kita. Karena Allah memberikan kemampuan kepada kita. Tapi kadang juga ada juga orang-orang yang justru semakin ia berbuat baik, semakin ia menyadari akan kekuasaan Allah. Pangersa Abah tuh selalu, ya kalau Abah mah udah nggak usah ditanya lah. Beliau sudah pasti every second always remember to God. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik buruk pun harus kita ingat dari Allah. Ya. Jadi ketika datang keburukan, berusaha bahwa ini ujian dari Allah. Ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, misalnya berbuat sesuatu yang sekiranya kurang berkenan kepada diri kita, maka kita pun mesti memahami bahwa ini dari Allah. Semuanya dari Allah. Nah, menerima yang ada. Bahkan Pangersa Abah menyampaikan kaitannya ini nyambung sebenarnya sama yang syukur tadi. Sabda Pangersa Abah, syukuri yang ada agar datang yang tidak ada. Kalau kita sudah bisa mensyukuri yang ada, insya Allah, kata Pangersa Abah, semua Allah berkahi pada kita. Gitu. Yang kelima, lanjutnya adalah sabar. Contoh sabda Pangersa Abah, contoh naik derajatnya seseorang adalah sabar. Karena para nabi
para rasul, para wali yang berkecimpung di dunia dakwah, ya, yang mengurus umat, yang sekarang kita lihat memiliki keutamaan yang luar biasa, tapi ternyata di balik keutamaan yang beliau miliki sekarang, ada kesabaran yang mesti beliau amalkan ketika beliau diuji. Nabi Muhammad SAW, ya, oleh Michael Hart itu dalam buku seorang paling berpengaruh di dunia, nomor satunya adalah Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad walaupun sudah meninggal, tapi pengikut beliau terus ada sampai saat ini. Sudah jutaan umat beliau sampai saat ini. Ya, memandang, mencintai beliau, memuliakan beliau. Tapi di balik itu semua, di balik apa yang beliau dapatkan saat ini, ketika beliau berdakwah kan beliau sabar dulu itu. Nabi itu sabar dulu awal-awalnya kan. Mulai dari dibilang pendongeng, Nabi sabar. Ketika kota Taif dilemparin batu, Nabi sabar. Tapi dengan kesabarannya itu ternyata yang membuat beliau naik derajat, semakin naik. Walaupun beliau Nabi itu terjaga imannya, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini bagi wali, konteks ini bagi wali pun seperti itu, demikian ya. Pengersaabah ya. Saat ini begitu banyak orang yang datang ke Pengersaabah, tiap hari yang subuh juga sudah banyak sekarang. Ya, Pengersaabah mendapatkan banyak sekali kemuliaan saat ini, dipandang oleh orang mulia, dicintai oleh orang banyak. Tapi di balik itu semua, kan mujahadah Pengersaabah untuk bersabar juga luar biasa. Dulu Pengersaabah pernah mengisahkan ketika bersama dengan almarhumah Umi Rosliani Hasnah menghadap ke Pengersaabah Anom. Waktu itu Pengersaabah udah diblokade itu. Karena ngikut ke Abah Anom, akhirnya oleh orang-orang sekitar udah diblokade. Jangan diundang imam. Jangan dikasih jadi khotib. Pengersaabah tuh, diembargo. Wah, udah. Akhirnya Pengersaabah Anom bertanya kepada Pengersa Umi waktu itu, waktu Pengersaabah Aos dan Pengersa Umi almarhumah menghadap ke Abah Anom. Abah Anom mengatakan, Ari Aos kerja apa? Gitu, pakai Sunda. Kata Pengersa Umi, ngurus santri, bah. Kalau makannya dari mana? Kalau Ari tuangnya di mana? Makannya dari mana? Kalau makan. Pengersa Umi tidak bisa menjawab, hanya bisa meneteskan air mata saja, karena begitu beratnya situasi kehidupan saat itu. Gitu. Udah, kata Abah Anom, mau Abah Aus, jangan gaos, ya. Abah bukahkan manakibnya seperti Citungku, karena waktu itu ajengan Citungku dipanggil di mana-mana. Dan Pengersa Abah Anom menyampaikan bahwa nanti Abah Aus akan dibuka ladang dakwahnya sebagaimana ajengan Citungku. Dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang beliau kemana-mana. Tuh semenjak tahun 70 kesini itu keliling terus manakiban Pengersa Abah, itu luar biasa. Itulah buah kesabaran beliau, ya, sabar, naik derajatnya, makam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Ini kalau sabda Pengersa Abah, mau tahu apa, tidak mau apa, mau tahu sesuatu dan ingin sesuatu, jangan tanya kepada siapa-siapa. Langsung ambil wudhu, sholat sunat 2 rakaat, lanjut zikir. Gitu sabda Pengersa Abah. Kalau ada masalah mumet tidak tahu jalan keluarnya, langsung syukur wudhu, sholat zikir. Makanya ya, sebagai sholat, sebagai penolongmu dan sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang keenam adalah jangan terganggu dalam beramal baik. Nah, ini kadang kita suka terjebak juga terhadap penilaian-penilaian orang kepada kita. Ketika kita beramal baik kan kadang tidak semua orang senang dengan kita, dengan amal baik kita. Ada yang iri, ada yang dengki, ada yang bilang kita pamer, kita ria. Itu jangan terganggu itu kita. Ataupun kadang kita berbuat baik kepada orang lain, tapi justru nggak diterima sama orang lain. Kita berbuat baik, sudah kita berbuat baik, tapi nggak diterima perbuatan baik kita. Ditolak misalnya. Nah, sabda Pengersa Abah, tidak semua niat baik dapat diterima dengan baik, karena setan masih hidup. Sabda Pengersa Abah itu. Tidak semua niat baik dapat diterima dengan baik, karena setan masih hidup. Artinya, ya kalau kita ada niat baik, ya sudah berbuat saja. Diterima nggak diterima, ya itu urusannya dia. Itu mesti kita yakini. Karena ketika kita berbuat baik, itu udah kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW,
dalam hadis Arba'in nomor hadis yang pertama, dan dalam kitab Imam Bukhari pun nomor hadis pertama, dan Imam Muslim nomor 1907, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawah, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang apa ia niatkan. Jadi ketika kita sudah niat baik kepada seseorang, itu saat itu udah dapat pahala kebaikan dari Allah. Itu kan nih, luar biasa nih, Allah mah baik kepada kita. Kita niat baik saja, niat baik nih, mau datang manakiban pengajian, oleh Allah udah ditulis tuh nilai kebaikannya. Ketika kita datang ke tempat pengajiannya, ditulis lagi nilai kebaikannya. Tapi kalau kita berbuat maksiat, baru niat mau berbuat maksiat, itu belum dicatat itu kita perbuatannya. Belum dicatat, ditahan dulu. Kalau sudah berbuat baru oleh Allah. Itu pun dihitungnya 1 maksiat tuh. Perbuatan baik mah 10 kebaikan, satu kebaikan nilainya 10. Nah, makanya dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi bersama dengan sahabatnya Syaddad bin Aus, beliau bertanya, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Sabda Nabi SAW, jika engkau melakukan satu perbuatan buruk, maka lakukanlah satu perbuatan baik. Karena satu perbuatan baik ini akan menghapusnya. Ya, karena satu perbuatan buruk dinilai 1, satu perbuatan baik dinilai 10. Ini pangarsaabah memberikan omongan seperti itu. Ya, berarti kepotong 1. Jadi kita punya deposito. Nilai buat disimpan ada 9 kebaikan tersisa. Gitu. Nah, Syaddad bin Aus bertanya, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Sabda Rasulullah SAW, la ilaha illallah bukan kebaikan, tapi lebih agung, lebih besar dari semua kebaikan. Itulah ilaha illallah. Ya, dalam hadis lain juga disampaikan, ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, karena sesungguhnya perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk itu. Itu kan. Soalnya ini sejalan juga, ya, innamal a'malu bikulli imri'in ma nawa. Ya, jadi jangan terganggu, karena ketika sudah niat baik saja kita, sudah pasti Allah nilai kita sebagai sebuah kebaikan. Nah, yang terakhir, yang ke-7 adalah jangan suka menunda waktu. Nah, ini penyakit beberapa orang di Indonesia, bahkan termasuk saya juga kadang-kadang suka menunda waktu juga. Pangarsaabah itu tidak bersabda, tidak boleh menangguhkan kerjaan hari ini ke hari esok. Pangarsaabah yang menyampaikan itu. Ini saya lagi mahasiswa waktu itu di Sinarasa, mendengar ini langsung tertampar, hati merasa ditampar oleh pangarsaabah, merasa ditegur karena suka menunda kerjaan. Makanya pangarsaabah tiap kali ada orang yang datang terus ingin berubah baik, pangarsaabah suka menyampaikan, mulai hari ini, sering begitu, sering diawali dengan mulai hari ini gitu, seperti itu. Bahkan ketika ada santri yang sering diam di madrasah, waktu itu diam di madrasah, cuma pangarsaabah memanggil beliau, mulai hari ini harus inisiatif, layani tamu, muliakan tamu, mulai hari ini, mulai detik ini. Karena jangan ditunda-tunda, tidak boleh melakukan kerjaan hari ini ke hari esok. Ini kalau diamalkan, ini saja kita amalkan ke seluruh aspek kehidupan kita. Yang di kerjaan kantor misalnya, tidak menunda kerjaan kantornya, ya, dikerjain, ya, selagi ada waktu dimanfaatkan dengan baik. Kerjanya pasti lebih enak gitu. Cuma kalau ditunda-tunda, sudah mau dekat deadline baru pusing. Ya, kalau mahasiswa juga seperti itu. Ketika dikasih tugas oleh guru, dikasih waktu yang lama, cuma karena ditunda-tunda, akhirnya pas sudah mau H-1 baru dikerjain, akhirnya kan repot sendiri. Nah, cuma kalau kita amalkan ini, bahkan bayangkan kalau ini semua diamalkan oleh seluruh warga Indonesia saja, ini bisa jadi maju negara kita ini, bisa maju dalam berbagai macam aspek kehidupan, insya Allah. Nah, semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk diri saya sendiri. Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk melawan rasa malas, melawan dahsyatnya godaan hawa nafsu, melawan luar biasanya bisikan setan. Kita, insya Allah kuatkan kita dari itu semua, sehingga kita mampu mengamalkan ilmu yang kita miliki atau yang kita pernah ketahui dari orang lain.
Dan semoga Allah istiqomahkan kita bersama dengan kekasihnya, walinya, yaitu Hadrat Syekh Pangarsa Abaos. Ibarakati wa karmati gurung Pangarsa Abaos juga Allah pada sallallahu sirah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan abudu wa ya kan nasidina sakibatallatina namtan ghair mabdi alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.